Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran mata pelajaran fikih, yaitu tentang mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat duha. Baiklah, pertama-tama kita membaca doa dulu sebelum belajar. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan kita berdoa tadi kita diberikan rahmat oleh Allah untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha paling sedikit yaitu adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Adapun sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Yaitu dalam sendirian. Namun, jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Jadi, sholat duha itu bisa dikerjakan sendiri dan juga bisa dikerjakan berjamaah. Namun lebih baik sendiri. Adapun hukum sholat duha. Sholat duha hukumnya sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad ialah jika kita kerjakan akan mendapat pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunat muakkad. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Adapun dalil-dalil tentang kesunahan sholat duha antara lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkar sadaqatun wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Yang artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia, yang seluruhnya ada 360 sendi. Artinya, hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat duha itu bagus untuk kesehatan, bagus juga dengan dirutinkan untuk sholat duha setiap hari. Adapun tata cara sholat duha, bagaimana cara kita melaksanakan sholat duha? Seperti itu pertanyaannya.
Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Sholat duha dapat dilaksanakan 2 sampai 12 rakaat dengan dilaksanakan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Dengan demikian, tata cara sholat duha antara lain. Yang pertama itu niat. Niat boleh dibaca dalam hati, namun menurut para ulama disunnahkan melafalkan niat sholat duha. Adapun niat sholat duha yaitu usolli sunatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat di dalam hati. Dengan contoh, usolli sunatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka niat di dalam hati aku niat salat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Adapun surah pendek yang disunatkan ketika salat duha adalah surah Asy-Syam pada rakaat awal dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, yakni sallu rak'atay duha bisurataihima wasyamsi wadduha. Yang artinya salatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha, yaitu surat wasyamsi wadduha dan surah ad-duha. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian melakukan ruku dengan tomakninah. Saat posisi ruku, punggung dan kepala harus lurus. Setelah posisi badan dan kepala lurus, kemudian melaksanakan tomakninah. Tomakninah yaitu berhenti sebentar seukuran membaca lafal tasbih. Selanjutnya i'tidal, kemudian tomakninah. I'tidal adalah posisi berdiri tegak setelah ruku. Kemudian lagi yaitu sujud pertama, kemudian tomakninah. Sujud dilaksanakan dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan serta ujung jari 2 kaki ke lantai. Ketiga, anggota sujud tersebut haruslah menempel di tempat sholat tanpa terhalang oleh benda yang bergerak bersama kita, seperti mukena bagi wanita atau rambut atau peci bagi laki-laki. Jadi posisi kita sujud tidak boleh tertutupi oleh benda yang bergerak bersama kita seperti peci atau kopiah, atau kalau perempuan itu mukena, tidak boleh menutupi. Kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu tomakninah kembali. Duduk di antara 2 sujud dilaksanakan dengan cara duduk iftirasi. Duduk iftirasi adalah duduk di atas kaki kiri sedangkan kaki kanan ditegakkan. Selanjutnya sujud yang kedua, kemudian tomakninah lagi. Langkah-langkah ini diulang sampai 2 rakaat. Kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Selanjutnya salam, dan yang terakhir itu tertib. Tertib artinya berurutan dari awal hingga akhir, tidak boleh mendahulukan rukun yang seharusnya berada di akhir dan sebaliknya. Kemudian berdoa sesudah sholat duha. Adapun doa sesudah sholat duha yaitu Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana
muassaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjaga adalah penjagamu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah atau naikkanlah. Apabila syukur, mudahkanlah. Apabila syukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu tentang sholat duha. Kemudian kita akan menjelaskan sebagian keutamaan sholat duha. Di antara lain keutamaan sholat duha, pertama tadi sudah dijelaskan, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh dan juga menyehatkan badan. Kemudian merupakan ghanimah. Apa itu ghanimah? Keuntungan yang banyak. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda tsumma qada ilal masjidi li sabhati duha fahuwa aqrabu magzi'an wa aktsaru ghanimatan wa awsaqu raj'atan." Yang artinya, barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan salat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kemudian membawa kecukupan sepanjang hari. Apa itu yang maksud kecukupan? Salat duha mendatangkan kecukupan kita selama sehari di hari kita salat duha. Hal ini berdasarkan hadis qudsinya. Yaqulullahu azza wa jalla, ya bani Adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang berikutnya, keutamaan untuk melaksanakan sholat duha. Dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Bagi orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla duha arba'an wa qabala al-ula arba'an beniyalahu biha baitun fil jannati." Yang artinya, siapa yang salat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, keutamaan salat duha itu sangat banyak. Yang saya sampaikan di sini cuma sebahagian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan untuk kalian semua. Jika salah khilafnya, ampun dan maaf. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.